Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Panatasari akan menjelaskan sedikit tentang menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat. Dan setelah itu dikaitkan dengan ilmu sosial. I think I'm gonna take some pills to fix my brain, 'cause I tried every other way, but some things you can't fix yourself. But insanity's doing the same thing over and over, and life ain't easy these days. No, life ain't easy these days. Changes, they might drive you half insane. Baiklah, setelah selesai melihat video sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu transportasi umum. Transportasi umum atau dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Di kota-kota besar Indonesia, kemacetan lalu lintas sudah menjadi pemandangan umum setiap waktu. Masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Budaya berpergian menggunakan angkutan umum mulai luntur. Dominasi penggunaan kendaraan pribadi menjadi budaya yang buruk bagi masyarakat. Budaya baru ini membuat masyarakat cenderung kurang bergerak. Transportasi umum bisa berupa bus, kereta, pesawat terbang, angkot, dan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, maka alat transportasi yang dirancang untuk penyewaan publik adalah setua feri pertama, dan angkutan umum paling awal adalah transportasi air. Beberapa bentuk bersejarah dari transportasi umum termasuk kereta pos, perjalanan rute tetap antara penginapan pelatihan, dan perahu kuda membawa penumpang berbayar yang merupakan fitur dari terusan Eropa dari awal abad ke-17 mereka. Terusan itu sendiri sebagai bentuk infrastruktur berasal dari zaman dahulu. Zaman masyarakat Mesir kuno menggunakan terusan untuk membawa barang melewati air terjun Aswan. Dan Tiongkok juga membangun terusan untuk transportasi air sejauh periode negara perang yang dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi. Apakah terusan-terusan itu digunakan untuk transportasi umum yang disewa masih belum diketahui. Terusan besar di Tiongkok dimulai pada tahun 486 sebelum Masehi digunakan terutama untuk pengiriman biji-bijian. Lain halnya jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi, yang dengan demikian pengertian ekonomi transportasi merupakan ilmu tentang fungsi transportasi di dalam struktur dan berbagai aktivitas sistem ekonomi, atau dengan kata lain bahwa ilmu ekonomi transportasi merupakan studi tentang peran dan fungsi transportasi dalam menunjang aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam membangun ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik,
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan ilmu sosiologi, maka ilmu sosiologi lahir dilatar belakangi oleh perubahan struktur sosial yang terjadi di Eropa. Dalam perkembangannya, ilmu sosiologi tidak hanya mengkaji sistem sosial dalam masyarakat, akan tetapi ilmu sosial juga mengkaji tentang interaksi sosial antar manusia. Menggunakan transportasi umum dapat membuat kita berinteraksi dengan penumpang lain. Basa-basi yang sering dilakukan oleh banyak orang dapat terjadi ketika sedang berada di dalam kendaraan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.